Halo, dulur-dulur sentermannya Wale. Oke, pertama-tama saya ucapkan Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing rubeda nir ing sambikala. Untuk teman-teman yang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan duwe kopi sayangnya. Terima kasih. Demi untuk membantu channel untuk mendidik teman-teman SMK, ngapunten dulur-dulur sentermannya, kita bikinkan inilah untuk membantu subscribe, minta bantuan lah, minta tolong supaya belajar bersama dalam topik yang sebelumnya khusus untuk tentang sepeda motor, tentang mesin letup atau mesin yang memakai bahan bakar minyak fosil. Itu untuk teman-teman kita yang masih sekolah supaya lebih maju. Begitu aja lah untuk videonya, ada di sebelum-sebelumnya. Dengan segala kerendahan hati minta tolong untuk di subscribe, di share, di komenin lah. Begitu dulur-dulur sentermania, sentolomania. Oke, yang dimanapun Anda berada, tentunya sehat, tidak kekurangan satu apapun pada pagi hari ini. Oke, kemarin saya beli Center tablet P15. Apa-apa saja saya kira yang perlu untuk di custom ya, atau dimodif, atau di tune up lah, di bore up lah, dan lain sebagainya. Tentu saja dengan sedikit pengetahuan saya. Tidak diperuntukkan untuk mereka yang sudah pro. Ini khusus untuk teman-teman yang lagi demam tablet P15 untuk di custom menjadi yang bisa bermacam-macam lah. Ganti reflektor dari lensa yang ini plan convex, ataupun menjadi yang lain, yang terkepala dan lain sebagainya. Oke, ini kita taruh dulu. Oke, pilihan pertama atau custom yang pertama, kita kalau tentu saja kalau kita standar seperti itu ya sudah seperti itu nyalanya. Dan kita biasanya ada custom itu sama dengan bore up lah untuk menaikkan dayanya. Nah, di sini yang mulai dari tail cap, tutup baterai belakang, ini ada spring yang sangat jelek kualitasnya, juga bahannya dari besi, nah mudah copot sekalian. Nah, ini harus kita custom dulu, karena ini dari besi yang diwarnai kuning, juga bukan emas ya, tapi ya nggak tahu lah, warna kimia kuning. Ini sebetulnya kalau kita tarik begini logikanya, itu kan jadi seperti begini ya. Ini cuman contoh aja. Nah, ini kan begini. Jadi satu materi besi, kawat besi yang nilai hambatannya tinggi digulung. Nah, kalau kita tarik jadi panjang sekali sehingga hambatannya di sini sangat lumayan tinggi untuk menyalurkan arus yang kuat, sehingga akan terjadi panas. Bila panas, resistansi tinggi, semakin panas semakin resistansinya semakin tinggi, maka logam yang terpanaskan dia akan lembek ataupun jadi rusak nilai kebajaannya, sehingga jadi nggak ngeper lagi, atau nggak springnya nggak berfungsi seperti semula yang bisa menekan baterai, jadi lemes begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau ada dicarikan spring yang bagus yang dari copper ya, tembaga. Biasanya dicampur tembaga itu kan lemes juga, tapi dicampur namanya fosfor. Apa itulah. Ada beli di toko online itu. Nah, kita jumper mulai dari
titik yang atas sendiri menggunakan kabel. Kalau ada kabel tahan panas, kalau tidak ada ya kabel biasa pendek aja. Dari ujung sini kita solder, usahakan rata supaya permukaan yang nempel baterai itu banyak. Ya kalau mentil gini, jelek gini. Nah, ini dia akan koneksinya ke baterai juga kecil, maka juga koneksinya akan jadi jelek juga. Ya, akhirnya terjadi bunga api di sini baterainya panas dan baterainya rusak. Usahakan ini disoldernya rata. Tek. Oke. Yang ujung satunya kita solder di sini. Jadi tidak merupakan satu gulungan lagi yang panjang, tetapi menjadi satu, namanya aja jumper ya, impedansinya atau nilai resistansinya itu akan jauh turun sehingga bisa melewatkan arus yang cukup lumayan tinggi. Seiring dengan custom Anda, ya silahkan, semakin gede kabelnya semakin bagus, tapi semakin gede Anda jangan ingat ini nggak bisa neken nanti kalau terlalu besar. Oke, seperti itu. Mulai dari tail cap dan spring gitu. Terus ke body. Urusan ke body ini, kalau beli ini kan lumayan tipis ya. Kalau ada dicari, cari referensi dari teman-teman yang bodinya lumayan tebel. Paling enggak begini logikanya, jika Anda memanaskan sebuah air di panci yang kecil, maka dia akan jauh lebih cepat panas daripada panci yang gede. Panci gede, materinya gede, panasnya pun akan terserap ke berbagai penjuru karena materinya yang gede. Jadi intinya rumusnya kenaikan berapa derajat per cm square, gitulah. Rumitnya seperti itu, tapi nggak butuh kita ulas di sini. Terus ini butuh tebal kalau ada, kalau enggak ada ya gini. Melangkah ke headnya ini dengan pil yang seperti ini, dudukan LED. Nah ini sangat tidak aman, karena bolong di dasar LED-nya atau emiternya itu kontaknya tidak ada, sehingga panasnya dia jadi LED itu ada efisiensinya, misalkan 18 watt, dia tentu saja kalau diukur 18 watt 3 volt berarti 6 ampere ya. Tidak semua itu akan menjadi cahaya, tapi akan sebagian menjadi panas atau kalor. Itu nanti dihitung dalam efisiensi LED-nya yang dayanya yang misalkan 18 watt itu 15 watt jadi cahaya dan 3 watt yang jadi panas dan lain sebagainya, jangan hitung sendirilah. Saya kira bisa. Nah, ini yang kita akan custom kalau kita mengandalkan tetap seperti ini. Kita kasih aluminium ataupun apa yang persis pas di sini sehingga bentar, LED-nya saya ambil dulu. Punten agak lama. Nah, semisal ini LED-nya. Nah, ini kalau duduk di sini, nah ini kan belakangnya kan tidak nempel apa-apa. Jadi panasnya yang dari titik core-nya atau intinya LED ini dia tidak dapat apa-apa. Dia cuman mengandalkan pinggirannya dan kadang-kadang ini longgar juga LED-nya. Jadi kurang bagus untuk penyaluran termalnya atau panasnya. Padahal LED itu sangat penting untuk keawetan dan kestabilan penyalaannya itu adalah transformasi panasnya ke segala arah. Nah, tentu saja kita akan bikinkan seperti ini. Ini bukan punyanya, ya ini ditanam di sana. Kalau masuk
sehingga dia kan buntu dan kita bisa alirkan panas yang dari core-nya LED ini ke segala penjuru di sana. Terus, nah ini di sini ini kita cuman gini aja. Nah, ini pengurangan panas lagi. Pengurangan panas lagi di ini. Ya kalau bisa, kalau memang andalkan ini modelnya seperti ini kita kasih thermal grease yang bagus. Kita tutup dan kita kencengi yang sangat kuat sehingga seolah-olah ini menyatu. Jadi panasnya bisa mengalir ke sini dan ke tempat baterai. Itu. Nah, bila kita mau L-shape, nah ini saya beli di pusat LED. Sayang sudah terlalu kuno sehingga kotor. Dan kaca ini saya ambil dari bekasan center yang lain. Kayak gini. Terus kita, nah ini di sini ada sisa, bisa kita tanam pil lagi juga supaya lebih menyalurkan panasnya. Nah, begitu kita tempel di sini. Sebelum itu ada LED ya. LED-nya di situ. Ya kalau urusan tempat-tempat saya kira Anda sudah jagonya lah. Nah, pilnya dipasang, terus kita L shape-nya di sini. Nah, begitu. Terus mana bodinya? Nah ini kapnya belakang. Jadilah center L shape untuk center kepala. Nah, yang jadi masalah di sini. Ini pendinginannya sudah oke, menggunakan pil dan lain sebagainya. LED-nya dengan power gede sudah bisa cukup tersalurkan untuk pembuangan panasnya. Jadi masalah kalau yang P15 ini di drivernya yang sangat unik ini. Ini cuman high, low, strobe. Dan ampernya juga enggak terlalu gede karena ini cuman fatnya di sini dan sedang menentukan high low strobe-nya ini IC yang ini. Dan ini untuk IC test-nya. Begitu charger casnya, charger dari itu tadi sini ke baterainya. Ini IC charger, ini IC penentu untuk modenya. Dan ini adalah pad finalnya untuk nyalakan ini. Ini diganti gede ya bisa. Cuman kan ya PCB-nya ya kayak gini, tentu saja. Oh, kemarin ada yang tanya juga. Bang, ini kalau R-nya itu kita jumper, apa arusnya naik? Jelas naik. Jelas naik. Tapi ingat, ini bisa error, ini bisa, fatnya juga bisa error, LED-nya juga bisa short. Nah, begitu ada terjadi segala sesuatu, sebetulnya R ini berfungsi sebagai fuse ya, atau sekring. Nah, berfungsi sebagai sekringnya. Bila dengan jumper dan kabelnya itu gede, maka ya mana dulu yang kalah. Kalau semuanya menang nanti baterainya yang meletus, kan seperti itu. Ya, masalahnya di situ. Juga ini kan di sini. Nah, begini. Begini kan. Kalau driver, yang driver konvoy dan lain sebagainya, ini juga di jumper ya dari ujung sini ke bottom dasarnya sini, ujung sini, supaya dia juga bisa mengalirkan arus yang kuat demi menyalakan sempurna untuk LED yang powernya besar-besar. Permasalahannya tinggal Anda menata drivernya itu di sini. Di sini.
sebagus mungkin kontaknya, eh, semakin dekat dengan ini apa, bisa kontak thermalnya atau panasnya itu ke drivernya, karena kalau ada satu dua tiga driver yang umum itu kan bisa apa, bisa protek ataupun ada perlindungan bila panasnya sudah terlalu tinggi seperti itu. Ya, tapi ini tempatnya sulit, ini jadi bolong-bolong begini. Kalau kita ngandalkan yang itu, ya nyalanya untuk LED yang bagus, misalkan SFT 40 ya, ya kurang kurang begitulah. Oke, ya ini misalkan ini dipotong, drivernya dimasukkan situ seperti punya teman-teman dan pakai switch begini, yang switch on off itu, yang plastik itu juga bagus. Ya mungkin untuk kreasi bodinya saya kira jenengan-jenengan sudah lebih ahli ya. Cuman permasalahan titik-titik koneksinya cuman itu aja. Untuk teman-teman yang baru custom atau keracunan tablet, saya kira seperti itu. Ke depan saya akan coba buat, kemarin lagi pesan dalam perjalanan itu casing dari Palembang, salah satu toko online juga, itu untuk membuat 3 mata menggunakan SFT 40. Semoga cocok dan nanti kita up di sini. Kalau tabletnya ini buat bongkar-bongkar ini aja lah ya. Sekedar tahu aja, karena kalau dinaikkan dayanya yang terlalu ekstrim, saya kira kok kurang kurang pas. Ya naikkan dikit lah di L-shape untuk kerjaan tangan sehari-hari, tapi sebetulnya yang L-shape itu ada yang beli jadi jauh lebih murah. Oke, sekedar guyonan dan buat hiburan buat teman-teman. Semoga menghibur. Selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.